Oke baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Semuanya hari ini hadir? Hadir Ibu. Oke baik, kembali lagi dengan Ibu. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai asam nukleat. Sebelumnya, asam nukleat adalah biomolekul yang berperan penting dalam penyimpanan, pengiriman, dan pengaturan informasi genetik pada makhluk hidup. Nah, berdasarkan strukturnya, asam nukleat ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu DNA dan juga RNA. Nah, DNA atau asam deoksiribonukleat itu berfungsi sebagai penyimpan utama informasi genetik. Nah, struktur dari DNA itu sendiri itu berbentuk helix ganda, juga tersusun dari nukleotida yang mengandung gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen adenin atau A, timin, guanin, dan sitosin. Nah, DNA bersifat relatif stabil dan banyak ditemukan di inti sel. Kemudian RNA atau asam ribonukleat itu berperan dalam penyalinan dan penerjemahan informasi genetik dari DNA menjadi protein. Nah, RNA ini biasanya berbentuk untai tunggal yang mengandung gula ribosa serta basa nitrogen, yaitu adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Nah, ini merupakan klasifikasi asam nukleat sederhana. Kemudian klasifikasi asam nukleat kompleks. Nah, asam nukleat kompleks itu adalah, silakan saya akan baca. Klasifikasi asam nukleat kompleks. Klasifikasi asam nukleat kompleks adalah bentuk asam nukleat yang berikatan dengan molekul lain seperti protein sehingga membentuk nukleoprotein. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, asam nukleat kompleks dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama. Oke, terima kasih Jessica. Nah, berdasarkan bentuknya itu asam nukleat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nukleoprotein. Apa itu asli? Nukleoprotein itu apa? Nukleoprotein merupakan kompleks antara asam nukleat DNA atau RNA dengan protein. Contohnya seperti kromatin atau DNA dan protein histone yang menyusun kromosom dan berperan dalam penguatan Pengaturan dari ekspresi gen. Kemudian yang kedua adalah ribosom. Nah, ribosom itu adalah kompleks antara rRNA dan protein ribosom yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein di dalam sel. Kemudian yang ketiga yaitu virus. Nah, pada virus asam nukleat DNA atau RNA dibungkus oleh kapsid protein dan membentuk struktur yang berfungsi untuk melindungi materi genetik dan membantu proses infeksi. Yang keempat yaitu ribonukleoprotein, di mana dia merupakan kompleks RNA dengan protein, misalnya dalam snRNP yaitu small nuclear ribonucleoprotein yang berperan dalam proses penyambungan atau spriking dari RNA itu sendiri. Kemudian struktur dari DNA. Yang pertama yaitu struktur primer dari DNA. Asam nukleat adalah polimer yang terdiri atas ratusan atau ribuan bahkan jutaan molekul nukleotida yang terangkai satu dengan yang lainnya dalam ikatan fosfodiester, di mana pada bakteria 100 dan kromosom manusia 10 residu. Nah, pada molekul DNA atom C yang berikatan 2 tidak mempunyai gugus hidroksil dan ikatan fosfodiester, terbentuk antara C yang berikatan 3 dan C yang berikatan 5. Nah, atom C yang berikatan 2 pada ribonukleotida terdapat ikatan hidroksil seperti pada atom C yang berikatan 3 dan juga C yang berikatan 5, sehingga ikatan fosfodiester antara C2 dan C3 itu dapat terbentuk di samping ikatan antara C3 dan C5. Nah, hidrolisis RNA dengan menggunakan rasikular akan menghasilkan 5 monofosfat dan dengan fosfodiesterase limpa akan diperoleh 3 fosfodiester. Ini merupakan gambar struktur dari potongan rantai
juga RNA yang sebelah kanan. Paham? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas struktur sekunder dari DNA. Nah, menurut penelitian dari Atsbursi dengan menggunakan difraksi sinar X yang diikuti oleh Franklin dan Gosling, pengukuran sangat interaktif oleh Wilkins dan kawan-kawan merupakan dasar penentuan dari arsitektur DNA. Nah, Watson dan hasil penelitiannya itu menggunakan intuisi, inspirasi dari bangunan model dapat ditentukan struktur molekul DNA. Nah, ini kalian bisa lihat di perubahan hasil penelitian dari Watson pada tahun 1953. Dan yang kedua, yang ini dari Watson, dan yang kedua itu dari struktur dengan konfirmasi residu nukleotida dari Nobel. Kemudian ini lanjutan materi dari sebelumnya, yaitu untai ganda polinukleotida pada gambar yang tadi ini berbentuk spiral dan setiap putaran terdiri atas 10 pasangan basa, di mana 2 basa yang komplementer satu terhadap yang lain dengan jarak 3,4 nanometer. Kemudian jarak antara 2 pasangan basa dalam untai ganda adalah 0,34 nanometer dan 0,34 nanometer. Nah, gambaran untai ganda DNA oleh Watson dan Crick adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu masing-masing untaian berjalan dengan arah yang berlawanan atau anti-paralel. Nah, arah ikatan internukleotida untai 1 dari kiri ke kanan atau dari 5 ke 3 dan untai 2 dari kiri ke kanan atau dari 3 ke 5. Juga untai tersebut berputar mengelilingi satu poros dan umumnya searah jarum jam. Yang kedua, Yang kedua yaitu basa purin dan pirimidin terdapat di dalam helix, sedangkan unit deoksiribosa dan fosfat di bagian luar. Yang ketiga, Raffi. Basa adenine berpasangan dengan timin dan guanin dengan sitosin. Pasangan AT diperkuat dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan GC dengan 3 ikatan hidrogen. Helix ganda juga distabilkan oleh ikatan antar pasangan basa. Oke, tadi merupakan struktur RNA. Jadi tadi struktur RNA itu adalah struktur primer dan juga struktur sekunder. Kemudian kita akan membahas struktur dari RNA. Yang pertama yaitu struktur sekunder dan tersier dari RNA. Asam ribonukleat atau RNA itu terdiri atas ribonukleotida yang berangkat dengan ikatan fosfodiester dari 3 ke 5. Kemudian polinukleotida tersebut berbeda dengan DNA dalam 2 komponen penyusun. Yaitu yang pertama, residu gula dalam RNA adalah ribosa, sedangkan pada DNA itu adalah deoksiribosa. Yang kedua, salah satu basa pada RNA adalah urasil, sedangkan pada DNA adalah timin. Nah, basa dalam RNA umumnya adalah G, C, A, dan U, sedangkan pada DNA adalah G, C, A, dan T. Ada sifat, kemudian kita akan membahas sifat dan fungsi dari DNA. Ini bisa baca sifatnya apa saja? Sifat DNA yang pertama berbentuk helix ganda atau double helix, bersifat stabil, komplementer, basa nitrogen berpasangan secara tetap A dengan T dan G dengan C, mampu bereplikasi. DNA dapat menggandakan diri saat pembelahan sel. Lalu spesifik dengan urutan basa DNA bersifat unik pada setiap individu kecuali kembar yang identik. Lalu bersifat universal, DNA terdapat pada hampir semua makhluk hidup. Oke, baik. Itu merupakan sifat dari DNA. Kemudian fungsi dari DNA adalah kalau baca. Untuk fungsi DNA yang pertama menyimpan informasi genetik, di mana DNA menyimpan kode untuk pewarisan sifat. Yang kedua, mengendalikan aktivitas sel, di mana mengatur proses metabolisme melalui pembentukan protein dan enzim. Dan yang ketiga, mewariskan sifat ke keturunan, di mana informasi genetik diteruskan melalui pembentukan gamet. Yang berikut ada mengatur sintesis protein, di mana DNA menjadi cetakan atau template untuk pembentukan RNA yang selanjutnya membentuk protein. Oke, jadi ini merupakan sifat dan fungsi dari
DNA. Kemudian sifat, kita akan membahas tentang sifat dan fungsi dari RNA. Ini sekarang baca sifatnya. Sifat RNA yang pertama adalah tunggal, yang kedua DNA mengandung gula ribosa, yang ketiga memiliki basa nitrogen atau urasil, yang keempat kurang stabil dibandingkan dengan DNA di mana mudah terdegradasi karena strukturnya lebih reaktif, yang berikut bersifat sementara di mana umurnya pendek di dalam sel, dan yang terakhir dapat ditemukan di inti dan sitoplasma terutama di ribosom. Oke, kemudian fungsi RNA, dia tolong. Fungsi RNA yang pertama itu perantara pembentukan protein. RNA membawa dan menerjemahkan informasi genetik dari DNA. Kemudian RNA duta atau mRNA itu membawa kode dari DNA ke ribosom. Dan yang ketiga RNA transfer atau tRNA membawa asam amino ke ribosom untuk diuraikan menjadi protein. Dan yang terakhir RNA ribosom atau rRNA menyusun struktur ribosom sebagai tempat sintesis protein. Oke, jadi itu merupakan sifat dan fungsi dari RNA. Kemudian yang terakhir adalah ikatan yang terlibat dalam asam nukleat. Jadi ada beberapa ikatan, yaitu ada 3 ikatan. Yang pertama yaitu ikatan fosfodiester, di mana ikatan ini yang menghubungkan gula dan fosfat antar nukleotida sehingga membentuk rantai utama DNA dan RNA. Yang kedua, ikatan glikosidik yang mengikat gula dengan basa nitrogen dalam satu nukleotida. Dan yang terakhir adalah ikatan hidrogen, di mana ikatan ini yang menyatu pasangan basa nitrogen pada DNA sehingga menjaga kestabilan struktur heliks gandanya. Oke, baik, sekian materi kita pada hari ini. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan ada pengertian dari asam nukleat itu sendiri, kemudian ada klasifikasi asam nukleat sederhana juga kompleks, kemudian tadi ada sifat dan fungsi DNA dan RNA, dan yang terakhir adalah kemudian ada struktur dari DNA juga RNA, dan yang terakhir adalah Ikatan yang terlibat dalam asam nukleat. iya, ikatan yang terlibat dalam asam nukleat. Nanti Ibu akan kirimkan PPT-nya untuk kalian belajar lebih lanjut. Oke, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.